Nike dan Adidas telah menjalin persaingan yang ketat dan keduanya telah menguasai industri pakaian atletik selama hampir 60 tahun. Mereka bersaing satu sama lain dari mulai desain sampai inovasi demi mendominasi pasar olahraga global yang bernilai 310 miliar dolar Amerika Serikat. Awal mula persaingan mereka dimulai pada tahun 1960-an, diawali dengan pembuatan sepatu atletik khusus untuk para atlet. Di era milenial, persaingan bisnis kedua brand ini semakin sengit. Mereka memperluas jaringan marketing mereka, tidak hanya untuk atlet, tapi juga selebriti. Dengan menggait selebriti, produk lain pun semakin luas, sehingga mereka mampu menanamkan nama brand mereka ke dalam gaya hidup konsumen. Dan terbentuklah sebuah culture sneakers yang banyak digemari generasi modern. Kedua brand ini telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi pasar modern dengan beralih dari produk fokus ke fokus lain, yaitu dengan membangun citra melalui storytelling dan purpose untuk menciptakan kesan bahwa brand ini suportif terhadap aktivitas dan passion konsumen sehingga membentuk brand yang abadi di mata dan hati konsumen. Kedua brand ini berhasil menyalurkan sebuah nilai yang dapat dirasakan oleh konsumen melampaui manfaat fungsionalnya, kata Niels Neudecker, Head of Brand Performance dari sebuah perusahaan riset Kantar. Secara finansial, Nike jauh di depan Adidas, namun Adidas mampu menyaingi Nike dari sisi penjualan dan termasuk salah satu dari begitu banyak brand yang mampu menyaingi Nike, si master storyteller. Sekarang, dua brand yang tengah bersaing ketat ini telah mengambil langkah baru dalam hal promosi melalui jalur digital dan metaverse. Produk yang ditawarkan mulai dari sepatu olahraga atletik, sepatu casual sneakers, athleisure, sampai NFT atau non-fungible tokens. Adidas berasal dari awal yang sederhana di kota Jerman. Dua bersaudara Adi dan Rudolf Dassler mendirikan pabrik sepatu Dassler bersaudara pada tahun 1924. Mereka memproduksi sepatu lari berduri pertama yang kemudian mendapatkan dukungan dari pelari Olimpiade Lina Radke dan Jesse Owens. Perselisihan antara kedua saudara ini berakhir dengan perpisahan perusahaan yang kemudian dinamai Adidas dan Puma. Adi Dassler kemudian menggunakan namanya sebagai merek yang kita kenal dengan nama Adidas. Perusahaan ini berhasil memimpin persaingan dalam kategori sepatu lari selama hampir 2 dekade. Sebelum Nike muncul pada pertengahan 1960-an, salah satu pendirinya, Phil Knight, yang saat itu adalah mahasiswa pascasarjana di sekolah bisnis Stanford, menulis sebuah makalah tentang kemungkinan mengimpor sepatu lari berkualitas tinggi dan murah dari Jepang dan menjualnya di pasar Amerika Serikat yang saat ini didominasi oleh Adidas dan Puma. Ditulis dalam buku memoarnya yang berjudul Shoe Dog, dirilis tahun 2016, Phil Knight berkata, "Sebagai orang yang memarakan bisnis, saya tahu bahwa kamera Jepang telah berhasil menembus pasar Amerika Serikat yang saat itu telah didominasi oleh produk Jerman. Jadi dalam makalah saya berargumen bahwa sepatu lari dari Jepang mungkin dapat memiliki ketenaran yang sama." Knight kemudian kembali ke kota asalnya di Oregon 2 tahun setelah lulus dan memulai bisnis yang diberi nama Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports bermitra dengan mantan pelatih larinya di Universitas Oregon, Bill Bowerman. Blue Ribbon Sports mulai beroperasi tanpa dikenal banyak orang selama bertahun-tahun, mengimpor sepatu dan mengutak-atik desain aslinya. Dan saat itu pula mereka melihat peluang olahraga jogging mulai marak pada tahun 1960-an sampai 70-an. Salah satu pendiri Nike selalu ingin menjadi nomor 1, yang artinya mereka harus menggeser Adidas di puncak klasemen. Jadi inilah yang memotivasi Phil Knight. Dia menghabiskan waktunya selama beberapa dekade, tidak hanya untuk membuat produk yang lebih murah dan sama bagusnya, tetapi juga mempelajari apa yang membuat atlet profesional berbondong-bondong memilih Adidas daripada merek lain. Adidas pada saat itu masih dikategorikan top dog. Mereka berhasil membuat sepatu atletik untuk beberapa cabang olahraga, dan memiliki koneksi dengan tim sepak bola seluruh dunia. Converse saat itu adalah pesaing utama Adidas dalam kategori sepatu basket, tetapi sepatu khusus lari belum banyak saingannya. Disinilah Nike menemukan adanya kebutuhan dan mengisi kebutuhan itu. Nike mengikuti gelombang arus dan mulai berfokus pada pasar sepatu lari saat merek-merek lain fokus pada hal lain. Menurut bukunya,
obsesi Phil Knight menjadi supremasi tergolong oleh pola pikir grow or die, tumbuh atau mati. Pencapaian tertingginya mulai dari pertengahan tahun 1970-an, ketika Blue Ribbon Sport berganti nama menjadi Nike, dan muncullah logo swoosh yang sekarang menjadi ikon besar Nike. Penjualannya setiap tahun mulai berlipat ganda. Kemudian Nike menandatangani kesepakatan endorsement atlet pertamanya dengan bintang tenis Ailey Nastase. Nike juga bekerja sama dengan perusahaan advertising Brown & Partners untuk mengimbangi tingkat kesuksesannya yang saat itu meroket. Pertama kali, iklan mereka memperkenalkan tagline "There is no finish line". Artinya, ini adalah visi bagi Nike, inspirasi dan inovasi terfokus dari performance para atlet. Poster itu juga menjadi hit seketika dan digemari banyak konsumennya. Poster tersebut merupakan cara baru sebuah brand menyampaikan pesan moral melalui advertising campaign pada saat itu. Poster advertising tersebut menjelaskan bahwa Nike tidak hanya semata-mata menjual produk sepatu atletik, tetapi juga fokus untuk membuat produk yang bermanfaat bagi penggunanya. Iklan tersebut membawa brand Nike bergeser ke arah positioning yang kuat dengan personality atau kepribadian, di mana saat itu banyak sekali brand yang tidak memiliki atau kurangnya personality. Ini semua mengacu pada misinya, untuk membawa inspirasi dan inovasi kepada setiap orang. Sebagai sebuah brand, mereka ingin dikenal sebagai pahlawan. Mereka ingin menantang status quo, dan selalu ingin menjadi lebih baik, ujar Neudecker dalam sebuah interview. Saat debut kampanye Just Do It pada tahun 1988, yang kemudian menjadi peringkat 1 tagline terbaik di abad ke-20, pendapatan Nike sudah melebihi 1,2 miliar dolar. Kesuksesan ini diraih dari melonjaknya hasil penjualan produk Air Jordan, hasil kerjasama antara Nike dan Michael Jordan, dan kesuksesannya mengakuisisi alas kaki merek Cole Haan. Neudecker kemudian menyatakan, mission statement Nike dengan Adidas itu sangat berbeda. Yang menarik perhatian Adidas adalah lifestyle yang ditanamkan dalam mission statement mereka. Mereka tidak dilihat sebagai pahlawan. Mereka terfokus pada persepsi gaya hidup. Ini dapat dilihat dari artis-artis yang mereka sponsori. Adidas saat ini bekerja sama dengan banyak artis seperti musisi, aktor, dan lain sebagainya. Namun pada pertengahan 1980-an, ini merupakan sebuah konsep baru. Sneaker basket superstarnya dengan cepat berubah menjadi street fashion saat grup hip-hop Run DMC menggunakan sepatu tersebut sebagai bagian dari tampilan khas mereka. Mereka mengabadikan dukungan mereka dalam lagu My Adidas. Inilah bagaimana awal dari Adidas memposisikan dirinya. Meskipun saat itu mereka masih mempertahankan ikatannya dengan beberapa tim sepak bola dan turnamen dari seluruh dunia. Saat itu, Nike dan saingannya Reebok berusaha menarik minat konsumen melalui sponsor atlet. Sebelum Adidas, hanya ada sedikit brand yang bermitra dengan atlet yang berprestasi. Adidas awalnya jadi terkenal karena berhasil membuat sepatu lari berduri yang sangat cocok digunakan untuk pelari Olimpiade tahun 1920 sampai 1930-an. Belakangan, material sepatu itu diganti sehingga sangat cocok untuk pemain sepak bola. Dan sepatu bola tersebut kemudian mendapat dukungan dari tim sepak bola seluruh Eropa pada tahun 1950-an. Rahasia sukses Adidas selama periode ini berpusat pada inovasi produk dan kerjasama yang dijalin erat dengan para atlet. Selama bertahun-tahun, Adi Dassler melakukan pertemuan dengan para atlet lari untuk mengumpulkan feedback, mengamati desain, dan melakukan perbaikan desain untuk mendukung kebutuhan mereka. Namun, pertumbuhan Adidas yang tadinya stabil terhambat beberapa tahun setelah perusahaannya dipublikasikan menjadi PT. Adidas melaporkan kerugian pada tahun 1992 dan hampir bangkrut. Kemudian Adidas mendapat pemimpin baru, Robert Louis Dreyfus, yang mampu mengarahkan raksasa yang tertidur itu kembali bertumbuh dengan membawa Adidas dari perusahaan yang fokus pada penjualan atau sales-oriented menjadi marketing-oriented. Tahun 1995, slogan marketing Adidas mengacu pada seberapa jauh bisnis mereka telah berkembang, yaitu "We knew then, we know now". Nike pada titik ini telah menggeser Adidas dan Reebok sebagai pemasok utama sepatu atletik. Agensi Wieden plus Kennedy adalah hype master utama Nike selama tahun 1990-an.
Mereka memproduksi karya yang cukup berkesan karena mampu mempengaruhi culture di bidang olahraga. Iklan I'm Not a Role Model yang dibintangi oleh Charles Barkley mendorong Nike menjadi sebuah brand dengan keotentikan yang kuat. Pada tahun 1995, iklan If You Let Me Play menampilkan garis-garis muda, menyatakan pentingnya manfaat kesehatan dan sosial dalam berolahraga. Penjualan bersih Nike dan Adidas pada tahun 2000 masing-masing mencapai $9 juta dan $5 juta. Tetapi, penjualan dan kualitas produk saja tidak dapat mempertahankan status top dog suatu brand dalam jangka panjang, menurut Nuydecker. Menurutnya, Nike dan Adidas sadar bahwa mereka harus berinvestasi dalam membangun brand mereka dan membuat tren secara konsisten bagi konsumen. Nuydecker menambahkan, inovasi produk merupakan isu masa lalu. Sekarang, brand mulai memainkan perannya di tengah masyarakat. Nike dan Adidas mencoba untuk membangun brand mereka menurut masing-masing personality yang ada di masyarakat, ujar Nuydecker. Brand building Nike dan Adidas di era milenium berpusat pada diversifikasi produk lines melalui akuisisi. Nike mengakuisisi Cole Haan, Bor Hockey, and Converse pada tahun 2003. Adidas pada tahun 1997 mengakuisisi Solomon Group, TaylorMade, Mavic, dan Bonfire, dan membuka peluang baru dalam olahraga snow sports dan golf. Pada tahun 2006, Adidas membeli Reebok seharga $3,8 miliar. Nuydecker menjelaskan, kita harus menemukan kembali jati diri kita sebagai sebuah brand, tetapi tetap konsisten dengan tujuan atau purpose kita. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang kita perjuangkan, dan berinovasi dalam hal itu. Tetapi, sisi negatifnya adalah kita membatasi cara kita melakukan diversifikasi ke kategori lain. Tidak seperti dalam industri lain, persaingan retail cenderung menghindari persaingan langsung. Persaingan antara Nike dan Adidas yang terjadi sekarang tidak hanya dalam culture dan online, tapi juga cara mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai mereka. Kedua brand ini berawal memang dari sepatu lari, tetapi Nike saat ini memposisikan dirinya sebagai merek pakaian olahraga, sementara Adidas nampaknya berpusat pada streetwear dan lifestyle. Nike telah berhasil menyampaikan brand personality-nya melalui storytelling dan creative ads selama bertahun-tahun, menyelaraskan brand visi dan mission statement mereka yang berfokus pada konsumen. Contoh, iklan yang tayang pada tahun 2018 tentang quarterback NFL Colin Kaepernick yang terkenal dengan kalimat "Believe in something, even if it means sacrificing everything." Kampanye ini memprotes kebrutalan polisi dan ketidakadilan ras, yang kemudian mendorong Nike ke tengah kontroversi politik. Dengan melakukan hal ini, Nike telah memupuk brand personality dalam hal social responsibility. Nike dikenal sebagai brand yang memiliki sejarah keterlibatan dengan hal-hal kontroversi dan cepat menanggapi isu-isu sosial. Pada pertengahan 2010-an, brand-brand mulai menerapkan marketing taktik terkait dengan topik-topik kontroversi untuk memenangkan hati masyarakat yang terpolarisasi dan menanamkan sense of purpose ke dalam strategi mereka. Nike terlibat dengan kampanye atlet kontroversial, Colin Kaepernick, yang berjudul Dream Crazy. Meskipun ada tanggapan negatif, kampanye tersebut berhasil menjadi sorotan dan diskusi publik karena mengangkat cultural issue. Setelah iklan dirilis, Nike brand value naik ke $6 miliar AS. Ini menunjukkan bahwa pemasaran yang beresiko dapat membuahkan hasil jika komitmen terhadap brand purpose mereka tersampaikan dan dipertahankan. Apa yang membuat Nike secara konsisten relevan dan resonate dengan Gen Z, yaitu value-based marketing approach, atau pendekatan pemasaran yang berbasis nilai dan kredibilitas budaya atau culture credibility. Kampanye yang dilakukan tahun 2018 dengan Colin Kaepernick adalah simbol dari apa yang membuat mereka tetap relevan, ujar Jack Bedwani, CEO agensi Newmont. Baik Nike maupun Adidas selalu berusaha menemukan keunggulannya. Kemudian mereka merancang taktik baru dan membuat strategi sesuai niche untuk membangun momentum, tambahnya. Adidas di sisi lain telah menerapkan tanggung jawab lingkungan ke dalam DNA brandnya selama bertahun-tahun. Mereka sudah merilis laporan tahunan mengenai sosial dan lingkungan dari tahun 2001. Laporan tersebut telah membantu memposisikan perusahaan mereka sebagai salah satu perusahaan yang memperhatikan sustainability dengan serius, menjadikan Adidas sebagai penggerak awal dalam area yang sekarang menjadi fokus untuk meraih Gen Z yang sadar akan lingkungan.
Three Stripes logo yang legendaris membuat Adidas identik dengan sepak bola. Mereka menjalin kerjasama dengan FIFA dan UEFA selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1970, Adidas telah mensuplai bola tendang official khusus untuk semua pertandingan FIFA World Cup. Mereka juga mensponsori banyak tim nasional, liga, dan klub, dan mereka semakin dikenal karena menandatangani kesepakatan sponsor dengan banyak pemain sepak bola. Itu tidak berarti Nike tidak berusaha menggerogoti kubu Adidas di sepak bola. Nike pada tahun 2014 memperkenalkan aplikasi Nike Football dan menandatangani perjanjian besar-besaran pada tahun 2021 untuk mensponsori sepak bola wanita nasional AS hingga tahun 2030. Dalam hal olahraga, Nike biasanya banyak mengeluarkan anggaran pemasaran lewat iklan. Sementara Adidas cenderung memilih sponsor atlet dan acara. Adidas mensponsori 2 tim Piala Dunia tahun 2014 yang kemudian berhadapan di pertandingan. Namun Nike berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan guerrilla approach dan iklan kreatif, dengan memasang spot animasi berdurasi 5 menit dengan berjudul The Last Game, yang menjadi salah satu postingan Facebook yang paling banyak di-share hingga saat ini. Setiap kali ada Piala Dunia, Nike biasanya membuat iklan yang menampilkan daftar pemain sepak bola global di hampir semua tempat. Merujuk pada iklan Piala Dunia Nike yang epic tahun 2010 dan 2014. Kedua brand tersebut menggunakan ajang olahraga sebagai jalan untuk menjadi ajang perbincangan dan budaya. Upaya lain juga dengan kolaborasi selebriti yang semakin memperkuat minat konsumen untuk membeli produk-produk yang dijual. Adidas dan Nike cukup ganas dalam pertempuran kolaborasi, yang dijadikan sarana untuk memanfaatkan momen dan untuk menarik lebih banyak konsumen muda yang fashion forward. Adidas memiliki hubungan erat dengan para trendsetter seperti Beyoncé, Pharrell Williams, Stella McCartney, sementara Nike melangsungkan deal dengan Travis Scott, Supreme, dan Drake. Kolaborasi Adidas dengan Prada dan Gucci juga baru-baru ini heboh di dunia fashion. Tapi minim kreativitas. Kolaborasinya dengan Yeezy juga telah memudar. Sama seperti Nike, Adidas sepertinya fokus pada atlet saat ini, dan tidak banyak menunjukkan bakat kreativitas yang muncul seperti tahun-tahun sebelumnya. Prinsip inti dari marketing Nike dan Adidas tidak berubah dari 2 dekade terakhir, dipandu oleh storytelling dan berkaitan erat dengan selebriti dan atlet. Lalu, inovasi produk dan marketing dapat membantu mereka mempertahankan momentum di tahun-tahun mendatang, karena consumer taste condong ke arah olahraga atletik dan akan semakin banyak sporting events yang digelar. Tantangan bagi perusahaan raksasa seperti Nike dan Adidas di tahun-tahun mendatang bukanlah untuk menjadi lebih besar, melainkan bagaimana cara mereka bisa tampil dan terlibat di tingkat yang lebih personal dan dengan nuansa lokal untuk menarik minat Gen Z. Nike memulai Metaverse pada tahun 2021 dengan nama Nike Land Space di platform game Roblox dan memperluas experience tersebut ke Snapchat dengan lensa augmented reality. Mereka menggandeng RTFKT pada tahun 2021 dalam upaya merebut dominasi ruang NFT. Adidas mencoba peruntungan mereka dengan mengajak creators membangun decentralized playground di blockchain-based gaming dengan nama The Sandbox dan melakukan kolaborasi dengan NFT Bored Ape Yacht Club. Meskipun masih banyak yang perlu dikembangkan dalam Metaverse, eksperimen di channel baru mencerminkan cara mereka beradaptasi dan mencari dukungan dari generasi berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik likes. Dan kalau kalian ingin mensupport channel ini dan ingin melihat video lainnya, silakan klik subscribe. Terima kasih.